gerakannya aja, belum diberikan tahanan. Kalau saat gerakannya aja berarti kita mengaksesnya ada hambatan apa enggak. Misalkan kalau yang ada hambatan apa deh kira-kira contohnya? Pernah misalkan kalian kesleo atau tangannya sakit, mau gerak ini nggak bisa, dia cuma tertahan sini. Atau pada ibu-ibu biasanya itu kan naikin ini nggak bisa, banyak yang keluhannya itu di mana ini namanya bahu ya, jadi mau naikin gini nggak bisa. Nah itu pas kita cek seperti tadi kan harus dibedakan apakah dia nyeri atau memang lemes. Jadi pas saat kita periksa tadi kita naikkan ke bu, coba tangannya digerak ke sini, oh kok cuma tertahan di sini. Nah ini kita tanya ke pasiennya memang nyeri atau nggak bisa naik lagi. Itu bisa kita pastikan dengan kita menaikkan tangannya kayak gini. Kalau dia kita naikkan gini udah aduh sakit. Nah berarti kan karena nyerinya, bukan karena lemesnya. Itu ya, itu kalau yang gerak. Nah setelah gerak kita masuk ke kekuatan ya. Kalau di buku ini kita ceknya kan per sendi, jadi gerakannya abduksi, terus fleksi, ekstensi, sama ini juga fleksi, ekstensi. Terus kita berikan tahanannya. Misal kalau yang abduksi kan dia harus menggerakkan keluar, berarti kita tahannya ke dalam ya, 1, 2, 3. Kalau penilaiannya gimana? Kalau yang udah baca, kalau 5 itu apa? 5 tahanan penuh. 4 ayo katanya udah baca urut lagi. 4 apa? Melawan gravitasi dan tahanan. Melawan gravitasi dan tahanan 4 apa berapa? 4. Melawan gravitasi ya? Iya. Tahanan ringan. Ini tahanannya tahanan ringan ya. 3 gravitasi tetapi tidak melawan. Maksudnya gimana itu? Jadi misalkan nih pasiennya kita suruh angkat gini kan, angkat ke atas ya pak. Oh ini kan bisa nih dia melawan gravitasi. Terus saat kita kasih tahanan dia jatuh. Itu 3. Jadi coba lagi yuk. Nah ini tak kencengin kamu langsung jatuh. Itu 3. Tapi kalau angkat lagi, nah tak kasih tahanannya ringan. Kalau di buku pemeriksaan tuh ada, kalau tahanan penuh itu pakai tangan 5 ini dulu. Kamu kuat tahan. Nah, ini penuh. Terus kalau misalnya yang ringan itu cuma pakai 2 jari. Kalau ini tak gini terus dia jatuh, berarti berapa? Dia ngangkat 3. Kuat tahan. Ini 4. Ya, bisa 4 bisa 5. Contoh lagi, kan dia masih kuat ya? Jatuh, berarti berapa? 3. Abis tadi loh, abis ini kan dia masih kuat. Ini masih kuat 4. Yang agak susah nanti antara 4 apa 5 itu deh. Nanti bedain dari yang penuh sama yang tahanan ringan gitu ya dok? Bedain yang penuh sama yang tahanan ringan. Apalagi kalau pasiennya keluhannya cuma sedikit banget. Kan ada pasien, misalkan pasien stroke, mungkin kalau ada keluarganya stroke itu kan biasanya kayak play nggak bisa gerak sama sekali ya. Tapi ada beberapa kasus itu kekuatannya masih kuat, tetapi misalkan keluhannya cuma kesemutan aja. Nah itu agak rancu, apakah dia 5 apa 4. Kalau 3 kan jelas dia cuma bisa nahan gravitasi, ini cuma ngangkat sini tok, begitu dikasih tahanan langsung jatuh. 3 jelas. 2 Aku pergerakan bisa dapat melawan gravitasi. berarti gimana geraknya? Bisa. Gak bisa ngelawan gravitasi ya? Berarti gimana? Bisanya gimana? Gak bisa gini berarti gimana? Iya. Geser, gini bisa. Jadi misalnya pasien yang tidur, Pak coba digerakkan tangannya, nanti bisa geser gini. Tapi nggak bisa gini.
jika terdapat kontraksi minimal atau sekejap namun tidak mampu menggerakkan sendi. Tapi masih ada kontraksinya. Itu Gimana? Kalau satu periksanya, jadi pasien stroke itu kan, jadi otak itu masih bisa nyuruh tangan gerakin nyung ke atas, itu masih bisa. Nah, tangannya ini kalau masih ada kontraksinya, pas kita pegang gini, dia masih ada kenceng. Coba kamu pikirin ini angkat ke atas, tapi jangan diangkat. Coba. Terus pikirkan. Pikirkan yang ke atas. Nah, coba deh kamu rasain, pasti masih ada kontraksinya. Cuma kamu nggak bisa ngangkat. Nah, iya, kenceng aja gitu loh. Dia masih bisa memikir, si pasien ini masih kayak gini, masih bisa mikir, angkat tangannya yang kanan dong ke atas, tapi nggak bisa menggerakkan ke atas karena ada kelemahannya tadi. Gitu. Itu satu, jadi harus dipegang. Nggak bisa kita tiba-tiba, oh itu 0 gitu, nggak bisa, harus diraba dulu, ada kontraksinya apa enggak. Kalau 0 berarti nggak ada kontraksi sama sekali. Ingat kalau yang motorik ini beda sama GCS ya. Kalau GCS kan nilai paling rendah 1 kan. I 1, verbal 1, motorik 1. Paling rendah tuh 3. Kalau ini bisa 0. 0 sama sekali nggak ada kontraksinya. Sama, coba tiduran. Kalau yang laki sama, berarti kan gerakannya ada yang adduksi, ada yang abduksi. Berarti pasiennya suruh gerakan kakinya ke lateral, terus kita tahan. Kamu enggak ini? 1, 2, 3. Nah gini, terus ke dalam. Sakit? Hah? Sakit? Gerakan ke dalam deh. Gerakan ke dalam. Nah, sakit toh? Jatuh? Kirain mau periksa sekalian. Ini, tendang ke sana. Tendang ke sana. Tendang. Nah, ini ada juga ini. Coba ya dek, ini angkat ke atas. Ini sama tendang ke depan. Ini sama nggak yang diperiksa ototnya? Beda. Ya, jadi beda. Kalau segini, berarti kan yang diperiksanya dari panggung bumi ke bawah. Kalau gini, yang diperiksa sininya, stroke-nya buat ekstensi sama fleksi. Jangan lupa pasti 2 arah. Kalau ini habis nendang ke sana, berarti yang satunya ke dalam deh. Ke dalam, ini tak tahan keluar sini. Ya. Terus kalau yang telapak kaki berarti dia fleksi sama ekstensi. Kalau yang pas fleksi deh. Fleksi. Tuh, dalam. Nah, ini ditahan sini toh, ya. Ada juga kalau yang jari-jari gimana? Pasiennya suruh buka gini, kita tahan. Bisa apa enggak? Atau pasiennya dari genggam terus disuruh buka. Nah, kita tahan di sini. Itu buat jari-jarinya. Paham ya? Itu kekuatan. Terus apa lagi? Dan motorik, tonus. Ya, sebelum ke refleks kita tonus. Kalau pemeriksaan motorik tadi yang gerakkan kan pasiennya aktif gerakkan, kita kasih tahanan. Jadi kalau tangan pasiennya gini, kita kasih tahanan. Kaki tendang gini, kita kasih tahanan. Nah kalau yang tonus itu yang menggerakkan kita untuk tahu tahanannya itu turun, hipotonus atau normal, atau yang hipertonus. Kalau misalkan pada kasus stroke yang lama itu kasusnya hipertonus. Jadi coba kamu kencengin tanganmu. Nah ini loh, susah digerakkan. Kalau misal pada stroke yang lama, atau misalkan pada pasien-pasien Parkinson, itu juga susah digerakkan gini deh. Nyantol istilahnya, tangannya itu mau digerakkan susah. Kita sampai jam berapa nanti ya? Jadi mau digerakkan gini susah. Nah kalau misalnya pada kasus yang tadi Guillain-Barré syndrome (GPS), ya itu kan maksudnya penyakit autoimun, itu ada kelemahannya tuh flaccid semuanya, lemas semuanya. Kalau flaccid pas digerakkan gini sama sekali nggak ada tahanannya, lemes. Jadi kayak play gini loh, dia suruh gerakkan juga susah. Itu bedanya itu. Jadi kalau untuk tonus
pasiennya pasif, kita yang aktif. Untuk pemeriksaan kekuatan, pasiennya yang aktif, kitanya pasif. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kecepatan? Enggak? Udah? Paham ya? Terus hamilnya? Terus kita masuk pemeriksaan. Coba deh, nanti kalau ada yang kelihatan dilihat di listnya yang ini. Yang ini checklist. Aku sambil dicocokin sama checklistnya. Nanti tadi kan cuma contoh-contohnya aja ya dek. Checklistnya nanti sesuai yang di sini. Mengangkat tangan terus ditahan. Yang apa aja sesuai sini ya. Jadi kalian juga baca checklistnya ini, apalin. Oke. Terus sebelum ke sensoris, kita masuk dulu ke refleks. Refleks ini ada yang fisiologis, ada yang patologis. Yang fisiologis dulu. Fisiologis itu ada bicep, triceps, patella, sama Achilles. Ya. Kalau yang di tangan namanya refleks bicep. Untuk refleks bicep kan nanti saat kita mengetuk di sendinya, itu nanti dia geraknya gini loh dek, kan? Jadi posisi awal itu diarahkan kayak sedikit ekstensi, ya. Nah, coba kalian raba tangan kalian, itu ada yang tendonnya yang agak menonjol. Nah, itu yang diketuk. Kalau misalkan kita nggak, tadi kan kalian lihat ya, saya ngetuknya pakai lambaran jari. Ini biar kena tendonnya. Nah, kan ini ketutup lemak nih, apalagi nanti kalau misalnya pasiennya gemuk kan susah. Jadi biar pas dia cari dulu tendonnya, habis itu diketuk. Nah, ini. Ya, dia gampang. Bagus ini berarti. Buat jadi probandus. Ada yang mau coba? Coba dulu boleh? Coba, salah. Saya dulu nanti ganti-gantian, tapi setelah selesai aja biar selesai semuanya dulu. Tendonnya kerasa? Kalian bawa hammer, punya hammer? Bisa dibawa kalau ada. Lah ini cuma satu kan nggak enak. Hah? Nggak benar. Gampang kan? Kalau tekniknya benar, gampang. Tekniknya salah, mau dipukul kayak gimana ya nggak keluar. Ya, sakit malah pasiennya. Terus mukulnya itu pakai kekuatannya di pergelangan tangan gini tak loh deh. Nggak usah sampai pasiennya takut sama sekali. Jadi cuma ini di pergelangan gini aja, ya. Terus kan ini kita udah ketuk ya, tuk gitu kan. Kalau ini keluar nilai normal itu 2. Oke. Terus kalau kita melebar setelah kita ketemu ya, oh ini udah keluar nih. Terus kita cari perluasannya. Perluasan itu kalau saat kita ketuk di daerah yang bukan tempatnya, ini gerak, berarti nilainya jadi positif 3. Ya, mungkin di buku kan ada yang positif 1, positif 0 tuh nggak ada refleks, positif 1 tuh turun, positif 2 normal, positif 3 itu hiperrefleks, positif 4 itu klonus. Misalkan ini ada hiperrefleks positif 3, kalian cari klonus. Kalau di tangan klonusnya kalian bisa cari gini, terus ini dihentakkan ke belakang. Kalau misalkan nanti ada klonus ini gerak gini, ya. Jadi kamu cek di sini, kalau positif 3, kalian cari klonusnya ada apa enggak. Kalau gini kan berarti nggak ada kan? Masa tiba-tiba ada? Enggak. Nah kalau gini terus dia gerak gini, tek 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 tek, nah gitu berarti klonusnya positif. Kalau klonusnya positif udah bukan masuk refleks fisiologis lagi, itu udah masuknya patologis. Kalau klonusnya positif, ya, paham? Terus kita bandingkan kanan sama kiri, jangan lupa periksanya jangan cuma 1 tok. Kadang pas osteo tuh kalian lupa periksanya 1 doang. Padahal kalau cuma 1 kan nilai di checklistnya cuma 1 ya. Coba lihat di checklistnya. Ada nggak ya?
Bisa ada pertanyaan deh. Dah. Terus tricep. Kalau tricep kan nyetuknya di sini. Refleks yang keluar tuh gini. Nah, berarti kan biar dia ada ruang buat ekstensi, kita harus posisinya fleksi. Lemes yang jangan dilupakan tuh posisi pasiennya harus lemes terus, nggak boleh ada kontraksi. Begitu pasien memposisikan tangannya kayak gini, nggak lemes, dia yang memposisikan, nanti nggak akan keluar refleksnya. Jadi beneran harus lemes. Lemes dia. Lemes. Ini kan nggak lemes tuh. Nih. Ini baru bisa kalian rasakan kalau kalian pegang. Berarti benar harus lemes. Kamu nggak bisa takut. Nggak bisa lemes. Lain tidak dulu mas. Taruh aja. Taruh. Nanti di videonya aku bengok-bengok. Gimana deh? Tebel deh ini yang ini kalau lege artisnya tuh harusnya kan nggak boleh ada kainnya ya, jadi langsung kena di kulitnya. Kalau nanti kalian pas oscil kan bisa pakai ngomong kalau misalkan susah diangkat pasiennya. Lemes ya. Kalau tidur tadi kan posisinya kayak gitu, atau posisinya kayak gini boleh gini. Lemes. Nah, taunya lemes itu kalau di tanganmu berat. Kalau di tanganmu nggak berat, belum lemes berarti. Kawan, kamu coba. Itu ngasal mukulnya di bagian yang Di cekupan di sini. Iya. Mukul kurang, kekuatannya kurang. Jadi walaupun pelan tapi juga jangan ragu-ragu juga ya. Nih ini kalau nggak lemes tuh, kalau tak lepas tangannya dia nggak jatuh tuh. Harusnya kalau dilepas kan langsung belum gitu ya. Ini berarti nggak lemes ya. Tuh sakit nggak kan? Yuk ada yang mau coba? Boleh nggak? Sini. Kalau besok kan dinilai, kalau ini kan nggak dinilai. Ya, jadi ini nanti cewek ini bisa gampang. Kok kamu nggak bisa? Sakit? Green gitu? Enggak juga. Ini loh. Ini lemes nggak? enggak. Kelihatan enggak lemes. Coba kamu. Ini harusnya gampang. Oh tapi bajunya tebal. Lemes deh. Di bawahnya lemes. Nah, sakit? Nggak tahu kaget aja. Kaget? Nggak mau geraknya loh. Nanti buat ngelegani aku. Ini sebenarnya belum lemes tuh. Taruh di tanganku. Taruh aja. Nah, ini juga bisa. Posisinya kalau sambil duduk, mbok giniin tok terus diketuk itu sebenarnya lebih gampang. Tapi kan kalau nanti dapat pasien nggak bisa pilih-pilih pasiennya kan. Kalau misalkan pasiennya nggak bisa duduk karena lemes kan, otomatis kamu harus periksa dalam kondisi tidur. Ya, gitu ya. Nanti kita coba lagi. Yuk, tak selesaiin dulu ya dek. Terus yang patella. Kalau patella berarti kan harus diketuknya di sini. Gampang tuh sebenarnya duduk, terus kakinya gantung, tinggal diketuk aja nanti. Itu gampang. Nah, kalau tadi nggak bisa pilih pasien ya. Jadi kalau cowok itu mungkin dia lebih kuat kan. Kamu taruh gini aja, diketuk bisa. Tapi kalau cewek kan kadang badannya kecil-kecil gitu susah ya. Biasanya saya gini. Lemes ya dek? Lemes. Dia susah lemes. Lemes. Panggilannya siapa? Nanda. Nanda. Oh Nanda. Lemes Nanda. Lemes. Please lemes. Lemes aja. Nah nih. Tak kata. Nih gampang banget. Tuh. Ada yang mau coba? Lemes. Asal lemes keluar sih, kalau nggak lemes bolak-balik. Coba. Lemes. Kalau ini juga sama, di kakimu terasa, di tanganmu terasa berat. Keluar nggak? Buka. Ini.
Nah, Oh iya ini. tendonnya, tendon. Oh iya. Nah. Oh, iya. Gitu ya. Kalau lebih kuat sih gini aja juga sebenarnya nggak apa-apa deh. Lemas ya, lemas nada lemas. Lemas aja, lemas. Ditaruh. Ganti. Kamu deh. Oke. Lemas, taruh deh. Taruh aja. Udah. Nah, lemas, betul. Nah, bisa. Ya nih. Anda mau coba? Nah, coba posisimu, kamu yang pegang, ngerasain beratnya. Berat nggak di tanganmu? Berat sih. Udah berat. Kurang lebihnya ketumpukan. Kan kenceng itu. Iya. Coba sesuatunya. Ada batas enggak? Kalau duduk terus kakinya gantung lebih gampang deh. Tapi kalau tadi ya kita nggak bisa milih tidur. Tadi ya kayak tangan kita tuh jadi kayak pengungkit itu loh. Misal kita mau periksa yang sini, berarti kan ini ditaruh di sisi sininya, ini dimasukin, terus ini kayak ngungkit gini loh. Ini kalau buat cewek-cewek lebih enak. Apalagi kalau yang diperiksa jantung. Mau coba lagi? Ya. Mau coba? Rasa apa? Udah. Kamu periksa sendiri, tangan sendiri yang rasain. Taruh dulu, taruh. Kalau yang kencang. Jadi kena olahnya sakit. Ya, oke. Terasa toh? Kalau misal coba sini, Dimas. Sekarang kakimu kaku ya. Coba kamu rasain beratnya di tanganmu. Kalau pasiennya kaku. Sorry. Kaku. Berat. Hah? Enteng harusnya. Kalau dia kaku, kalau Ini kaku kan dia-dianya lah. oh dia. Kalau kaku kan biasanya ada kontraksi. Kalau dia ada kontraksi dia Kamu memposisikan kayak diri gitu. apa ya, Kak? Kayak memposisikan diri gitu loh. Kayak nyetrum gitu. Rasa ketemu ini kayak akan lebih gampang kayak duduk. Coba duduk. Wendy. Duduk mundur. Jantung. Ini ya, ini lebih gampang lagi. Nah, lebih kerasa. Jadi ada istilah juga tuh gendrasik manuver. Kalau kayak gini tuh kan pasiennya kayak memperhatikan lututnya terus gitu kan. Jadi biar dia nggak memperhatikan lututnya, disuruh kayak gini loh. Ini namanya gendrasik manuver. Pasiennya suruh gini, terus suruh tarik sekencang-kencangnya. Itu namanya gendrasik manuver. Kalau enggak, ya kita ngajak ngobrol pasiennya biar enggak konsentrasinya di sini terus gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian belum, kadang kan kalau misalnya masih baru jadi dokter awal-awal kan gugup ya, dia pakai ini aja. Ya, gitu. Nah, ini tinggal gini dok. Terus jangan lupa, nggak lepas ya. Jangan lupa kalau kita udah habis ketuk, kita ketuk ke atas juga untuk nyari apa tadi namanya? Perluasan, ya. Ini untuk nyari perluasannya. Kalau ada perluasan tadi harus cari apa? Konus. Itu jalan lagi. Ada namanya klonus patella. Cara nyarinya, gak usah tak buka ya dek. Kalian nanti dicoba sendiri di rumah. Ini kan lutut tuh dek, arah periksamu ke arah sana kan. Ini ditaruh ke belakang, terus dihentakkan ke depan. Ditarik ke belakang, terus dihentakkan ke depan. Kalau misalnya nanti klonusnya positif, diperiksa.
Itu klonusnya posisi. Dengkul getar. Gini. Oke. Ada pertanyaannya Pak Tela? Berarti geraknya kayak ototnya deg deg deg. Ototnya gerak. Sama kayak yang di sini tadi loh. Ini kan tadi diginiin deg 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 gitu kan. Nah, ini juga sama kayak gitu. Itu kerasa sama kitanya. Kerasa di tangan kitanya. Gitu ya. Ada pertanyaannya Pak Tela? Udah? Udah ya? Kalau udah kita masuk ke Achilles. Gimana kalau sepatu dilepas? Masuk Achilles ya dek. Kalau Achilles itu di buku mungkin ada beberapa contoh pemeriksaan yang macam-macam. Yang paling enak nggak nyaman juga buat pasiennya. Kadang kan ada yang ditaruh di atasnya sini kakinya, cuma nggak nyaman buat pasiennya. Kadang nyeri karena kena ini loh tibianya. Jadi yang paling nyaman tuh posisinya gini cukup. Gini, kayak dibikin fleksi di lututnya. Terus habis itu kita dorsofleksiin. Ingat pasiennya nggak boleh mendorsofleksikan kakinya sendiri. Nih, ini langsung keluar. Kalau pasiennya yang dorsofleksi Wendy ke belakang, dorsofleksi. Yes. Ini dorsofleksi, pasiennya yang dorsofleksi. Aku nggak ada narik ya. Dorsofleksi kuat. Nah, nggak keluar. Beda. Ini kalau pasien dorsofleksi. Kadang pasiennya itu merasa butuh membantu kita. Jadi kan kadang dia memposisikan diri terus gitu loh. Kayak, Pak lemes Pak, malah tambah kaku. Pak ininya lemes aja, kakinya malah karena kita gini, jadi dia malah ke belakangin. Nah kalau kayak gitu tuh malah nggak keluar dorsofleksi kuat. Nah nggak keluar. Tapi begitu dia lemas, kita yang dorsofleksiin, nah ini langsung keluar. Tuh. Sama cari perluasannya. Tuh, ada perluasan. Berarti kalau ada perluasan cari apa? Klonus. Cari klonus. Kalau yang di bawah klonusnya, tangan satunya di bawah lutut, tangan satunya di telapak kaki ini, terus kita tarik ke belakang, ke depan. Nah ini hampir kayak gini, tapi bukan ya. Tapi hampir kayak gini, tapi lebih agak lama. Kan gini tadi. Nah ini. Nanti gini. Kita cek kanan kiri. Kalau kanan kiri aman kok. Ada yang mau coba? Yang belum. Coba. Awin. Yang belum boleh. Achilles. Kalau kita mau cek kalau dia kelainan, cek sekali. Berarti di sini ya. Tapi yang di tangan kayaknya nggak salah. Terus cari apa? Jangan ragu-ragu ya dek, itu tuh nggak sakit kok. Kamu coba deh pukul sendiri. Sampai segitu. Nah, berarti harus cari Klonusnya. cari. Agak sini. Ini ya. Angkat ke atas. Angkat. Mana ini? Dipegang aja kayak gini kan? Ini kan? Nih. Nah. Iya, klonusnya. Nih. Ini kayak klonus kayak gini. Nah, ini temenmu bagus ini buat cek ya, silakan. Berarti ngangkat Apa Mas Mary? ngangkat dorsofleksi itu sambil diangkat. Ini diangkat. Mas Mary. Udah berat. Makan belum? Coba yang lainnya. Ini klonus kayak gini deh. Tapi kamu kan kanan kiri ada ya, jadi masih aman. Mau coba nggak? Untuk kanan ini aman. Kalau kanan kiri aman. Rasa sumpah. Kayak dia
Lagi. Lemes ya. Lemes. Cek. Nah. Lemes. Oh iya sorry. Ini kamu nahan ke bawah, woi. Gampang loh, Dek. Tenang. Ya, Den. Itu kayak getar gitu ya. Iya, makanya kamu ini temanmu adalah perubahan list asetnya. Jadi tolong dijaga. Ini dong, Dek. Ini angkat. Nggak usah kencang-kencang. Angkat aja gini dulu. Nih. Nggak usah sampai tinggi pun juga nggak apa-apa. Segini aja nih. Tapi kan ini udah nggak nempel ke sini. Kalau nempel kan dia ketahan. Kalau kamu agak angkat sedikit kan tuh nggak ketahan. Nih. Ya. Oke, kanan kiri nih. Patologis. Nggak patologis. Dia kanan kiri. Nih, ini kanan kiri. Ya. Makanya dia refleksnya kan gampang diperiksanya. Ada pertanyaan? Nanti dicoba lagi. Kita lanjut dulu ya. Terus selanjutnya apa tadi? Fisiologis sudah, terus patologis. Patologis itu ada kamu bacain satu-satu deh dari awal. Babinski ya, awalnya apa? Babinski. Oh, Hoffmann-Trommer, oke. Dari yang jari dulu ya. Hoffmann-Trommer. Hoffmann-Trommer tuh kita cuma gini tau deh. Hoffmann-Trommer. Masih ya. Hoffmann yang dari bawah ke atas. Kalau Trommer yang dari kukunya kayak dipetik ke bawah gitu. Kayak digores. Harus dicoba ya gitu. Nah ini positif. Ini positif. Nih. Ini positifnya ini. Positifnya gini loh. Itu positif. Coba aja. Coba. Oh tadi yang agak gampang gitu. Lemes ya? Enggak ada. Oh iya enggak ada. Saya lemes aja, lemes deh. Enggak ada. Tapi enggak ameh ada. Coba. Ininya agak fleksi. Fleksi apa ekstensi nih? Ekstensi. Agak ekstensi, terus ini diketuk nih. Enggak ada. Ini ada. Agak fleksi, terus gini. Nih, ini udah. Oh iya. Ke dalam. Coba penyebabnya. Nah nih, ya. Kelihatan tuh? Tapi kalau kanan kiri nggak apa-apa, tenang berarti. Nih, jadi kalau pada stroke, Hoffmann-Trommernya positif cuma yang kanan dok, Babinskinya positif cuma kanan dok, itu berarti ada lateralisasi, kemungkinan ada lesi di otaknya yang kontralateral. Itu. Tapi kalau kanan kiri masih bisa fisiologis. Gitu. Kok ada keluhan kan? Enggak. Cepat lah enggak. Dah, habis Hoffmann-Trommer apa? Ada pertanyaannya Hoffmann-Trommer? No? Tiduran yuk. Apa? Babinski. Tadi kan Hoffmann-Trommer yang kaki ya. Kalau Babinski, salah. Hoffmann-Trommer yang tangan. Berarti Babinski kan yang kaki. Babinski terus apa lagi deh? Bacain deh. Babinski, Cadok, terus Oppenheim, Gordon, Schaeffer, Rossolimo. Nah, sebelum Rossolimo, Babinski, Gordon, Schaeffer, Oppenheim itu semuanya sama refleksnya. Jadi kalau kita lakukan stimulus, ibu jarinya dorsifleksi. Semuanya sama, kecuali nanti yang Rossolimo sama Mendelbeck dulu. Ya. Babinski dulu. Babinski jangan lupa, jangan kebalik. Dari lateral ke medial. Jangan kebalik ya. Dari lateral ke medial Babinski. Saat kita gores kayak gini, jempolnya ini naik nih dorsifleksi. Keempat jari yang lain turun. Kalau misalkan kaki dulu lepasin enggak? Kita lihat kalau orang beli. Kamu belian enggak? Enggak tahu ya. Agak tak tekan ya pemeriksaannya ya biar dokternya lihat ya. Ini ya dek. Ini tadi kan nggak tak tekan, ini tak tekan. Nah, lihat refleksnya. Oh enggak
refleksnya itu biasanya ini nutup gini semua, kan geli. Ini yang cewek-cewek nanti coba digini kan mesti gini, nutup. Nah ini enggak, ini dorsifleksi ibu jari gini, yang 4 ini ke sini, jadi gini. Nah, nanti malah kayak gini. Walaupun ini kamu pikir masa sih kayak gitu, nah nantilah tunggu pasti koas. Kalau kata pasien aslinya kayak gitu. Ya, ini Babinski. Terus apa deh? Cacok gini. Dari lateral lewat malleolus ini. Ya, cacok. Terus kalau open hem celananya dinaikin ke atas. Gak usah. Saya dinaikin ke atas. Terus tangan kita gini boleh, terserah. Kalau gini dari bawah lutut ditarik ke bawah gini. Kalau positif ini juga naik ke atas ini sama. Terus ada lagi apa? Gordon ini apa ini namanya? Apa? Gastrocnemius ditekan gini tok, cuma ditekan gini tok, nanti ini kan naik juga. Gordon, oke. Terus Sever yang ditekan aja lasnya, ditekan gini tok. Nanti saat kita ditekan ini naik gini, sakit? Enggak. Cuma ditekan ringan aja, itu nanti ini dorsifleksi. Udah, apa lagi? Ada yang kurang? Rosolimo sama Mendelbetro. Oh ini Rosolimo sama Mendelbetro itu kan satu pemeriksaan. Yang mana? Yang Mendelbetro sama Rosolimo. Kalau yang apa tadi? Mendelbetro. Rosolimo itu ketuknya di sini deh. Nah, tadi kan yang lainnya dorsifleksi. Kalau ini saat kita ketuk basisnya gini dia nutup. Nah, gitu. Plantar fleksi semuanya. Kalau tadi kan cuma ibu jarinya tok yang dorsifleksi. Ini Rosolimo, kalau yang di sini Mendelbetro. Apa enggak ya? Gonda. Kalau Gonda ibu kelingking ditarik ke samping, ada Stransky ini ditarik ke depan. Gonda, Stransky. Yang lainnya. Kita masih senang masih belajar. Udah apa lagi? Refleksnya. Udah ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ini kan yang refleks patologisnya. Udah semua tuh yang tangan sama kaki. Ada pertanyaan? Ini hafal mati deh, nggak bisa kalian mengira-ira. harus hafal mati. Udah, titik. Nama-namanya nggak bisa dirubah gitu. Ya. Kalau pas selesai kan nanti acak atau lakukan pemeriksaan Rosolimo Mendelbetro, nah gitu. Jadi kalian ya harus apa enggak semuanya dilakukan, misalkan lakukan pemeriksaan Babinski dan Rosolimo tok gitu. Tapi kan harus apa lah, kamu nanti kalau kelewatan yang mana ya mau awalin ya gitu ya. Terus primitif apa sih? Terus yang refleks primitif, jadi refleks primitif itu harusnya ada pada bayi. Terus kalau yang tadi yang Babinski segala macam itu sebenarnya juga adanya kan pada bayi tuh. Bayi yang belum bisa jalan itu Babinskinya masih positif, makanya dia nggak bisa jalan-jalan karena begitu kakinya kena lantai jempolnya naik. Lalu gimana mau jalan? Kan kita butuh untuk nyengkeram itu. Makanya kalau ada anak bayi terlambat jalan tuh kamu lihat refleks Babinskinya. Kalau setahun Babinskinya masih positif nggak bisa jalan-jalan, jadi perlu stimulusnya lebih gitu loh ya. Kalau ini refleks primitif biasanya ada pada pasien yang kena ini tumor.
dia kenanya di lobus frontal, parietal itu biasanya bisa muncul refleks primitifnya. Di situ kan ada namanya snot reflex. Itu kayak bayi itu loh dek, kalau misalnya kamu masih punya adik yang masih kecil diginiin terus dia kayak nyari. Itu snot apa snot kan snot. Snot ya. Kayak mencucu kan. Iya. Terus ada lagi refleks menetek itu kayak Jari. buat taruh sini kan dia langsung. Kalau ini kan dia langsung kayak nyari. Ini nyari lagi ke sisi satunya. Terus ada lagi grasp refleks memegang. Kalau bayi itu buat taruh suatu benda di sini dia pasti akan langsung refleks megang. Iya. Nah itu sama diginiin, tek gitu dia langsung megang. Itu biasanya pada kasus tumor lobus frontal depan. Terus ada lagi palmomental reflex. Palmar kan sini, mental kan sini. Jadi sini digores, yang gerak di daerah mentalnya. Enggak gitu juga. Kayak cuma kedut itu ada tek gitu tuh. Jadi ini digores, yang kecilnya di sini. Ya, itu juga pada pasien yang ada tumor di lobus frontal. Guys, ada pertanyaan? Udah semua? Terus? Pemeriksaan secara Otonom kan biasa, nggak usah kita lakuin aja. Yang sering dulu aja. Udah. Sensoris gampang sih. Yang gerak dan posisi aja dulu. Gerak posisi. Kan setelah yang motoris ada yang sensoris. Sensoris itu ada proprioseptif sama ekstroseptif. Kalau yang ekstroseptif itu sebenarnya gampang sih dek. Jadi cuma kayak misalkan ada air panas sama air dingin, ini yang berkaitan sama suhu ya. Pasiennya biasa sebelum suruh tutup mata kita kasih tahu dulu, Pak nanti kita mau periksa suhu panas sama dingin. Suhu panasnya kayak gini, dirasain dulu. Pasien masih buka mata ya. Terasa Pak ini panas ya gitu. Habis itu kita ambil yang dingin. Pak kalau yang ini yang dingin, pasien masih buka mata. Terus habis itu pasiennya suruh tutup mata, kalian ambil tadi yang panas sama dingin, terus ditempelkan, pasiennya suruh nebak panas apa dingin. Sama, kanan sama kiri. Terserah di bagian mana yang mau kamu periksa. Kalau misalnya pada pasien stroke gitu kan dia ada hipoestesi. Jadi kan bukan kelemahan. Penurunan sensorik di salah satu sisi tubuh. Jadi salah satu sisi tubuhnya entah itu nggak kerasa kayak mati rasa sebelah, itu yang hipoestesi. Kalau hiperestesi dipegang gini aja nyeri, itu hiperestesi. Kelainannya yang pada sensorik itu tadi, ya. Terus kalau pakai nyeri kita pakai yang di belakangnya hammer reflex ini kan ada jarum. Nah kita pakai ini aja cukup. Jadi pasien masih buka mata, kita kenalkan dulu, ini tajam, ini tumpul. Terus tutup mata, ini tajam apa tumpul Pak? Tajam. Tajam. Ini tajam apa tumpul? Tutup. Tajam. Ini sama sini sama apa beda? Sama. Nah, ini tajam apa tumpul? Tumpul. Ini? Tumpul. Nah, normal berarti. Gitu. Ya. Kalau bisa meriksanya yang di bagian yang nggak ada bulunya. Kalau ada bulunya biasanya kayak membiaskan, kayak membiaskan pemeriksaannya itu. Biasanya kan di sini, ya kan? Nih yang di daerah sini, gitu. Terus biasanya di daerah ibu jari sini juga pada pasien neuropatik DM, tahu neuropatik DM? Kakinya terasa kebas, gedibel, nggak kerasa mungkin. Nah itu kita tusuk pakai jarum gini mungkin nggak kerasa sih pasiennya gitu. Jadi dia nggak bisa bedain ini tajam ini tumpul, nggak bisa bedakan pada pasien neuropati DM. Tergantung kasusnya ya, makanya besok kita latihannya pakai kasus. Sampai sini ada pertanyaan ya? Ada lagi pakai apa ya? Taktil itu ya? Suhu udah tekan taktil. Nyari udah. Kalau taktil tuh cuma ditekan gini dok lah dek. Berasa apa enggak, berasa apa enggak gitu. Jadi beda sama yang nyeri. Ini pak ini nyeri. Ya, jadi ada taktil, nyeri,
sama suhu. Betul? Benar. 3 sensoriknya. Hafalkan sesuai checklist aja, jangan kemana-mana. Itu aja dulu. Oke, ada pertanyaan? Udah? Terus masuk ke sensasi proprioseptik. Kalau proprioseptik itu tuh gerak dan posisi kan. Jadi kalau misalkan pada beberapa kasus kayak pasien stroke, pasien itu nggak mengenali sisi tubuhnya yang parese. Jadi kita periksanya, pasien suruh tutup mata. Terus kita bikin tangannya gini misalkan. Nah, tangan kiri coba disesuaikan sama yang tangan kanan. Nah, normal berarti. Ini gerak dari posisi. Itu, misalkan ini. Yang satunya deh. Nah. Oke? Ada pertanyaan? Kamu masih bisa mengenali kan? Masih. Gitu ya. Terus ada lagi. Tadi kan posisi, sekarang geraknya. Jadi ini dia masih buka mata, kita bilang dulu ini geraknya ke bawah, ini geraknya ke atas. Terus habis itu kamu tutup mata. Ini ke bawah apa ke atas, Pak? Ke bawah. Ke bawah, ini Ke atas. ke atas. Jadi yang dipegang itu sininya loh, Dek. Apa namanya? Ujungnya. Ujungnya ini. Kalau yang di jari kaki juga bisa lurus. Pegang gini kan? Nah, gini. Ini ke atas apa ke bawah? Ini ke atas apa ke bawah? Udah gitu toh. Gampang kan? Gampang cuma banyak masalahnya. Itu yang gerak dan posisi. Ada lagi garputala ada di sini. Ada garputala. Kalau yang ini kalian nanti ambil beberapa posisi aja deh, nggak usah semuanya. Jadi kalau misalkan lakukan pemeriksaan getar pada pasien gitu kan, ambil garputala, terus ini bisa kalian cek kan didentingkan. Kok enggak? Terasa nggak? Enggak. Getarnya kerasa nggak? Enggak, Dok. Coba ambil yang nah ini kerasa kan? Kerasa. Nah tanyain kerasa apa enggak. Kalau pada pasien neuropati DM itu juga dia nggak kerasa. Nanti dibandingkan sama yang sebelahnya. Coba lihat. Ini ditaruh yang di bagian-bagian yang menonjol deh. Kerasa tuh? Sini, sini, sini. Ya. Terus sini juga bisa. Sini. Ya, gampang gitu doang. Tangan coba. Tangannya juga ada beberapa tempat yang menonjol kan. Dibunyiin. Ini. Ya. Nanti balik satunya. Kalau yang pakai 512 kurang deh. Pakai yang 256 aja lebih berasa getarannya. Kerasa? Kerasa. Kerasa ya. Sama, itu juga di sini. Kok yang ada tonjolan-tonjolan? Udah gitu dong. Ada yang belum kah? Sudah. Udah semua? Udah kan? Videonya udah ada 2 loh berarti loh. Awas gak bisa besok. Ini udah ada, nanti ada juga udah ada. Malah sama yang gak bisa. Kan intinya sama. Terus yang untuk ini? Ada yang belum apa? Oh. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Kita pakai checklist dulu aja ya, biar nggak bingung. Nanti itu next tuno aja ya, tambahan. Kan ini buat besok Senin. Jadi belajar yang di checklist itu dulu, terus besok Senin belajar stroke sama apa ya? Guillain-Barré syndrome boleh deh. GPS ya. GPS. Stroke sama GPS. Oke? Itu dulu. 2 dulu. Nanti dibagi jadi 2 kelompok, terus periksanya gantian.